Assalamualaikum anak-anakku level 5. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah memasuki subtema 2 tema 5F. Tema 5F yaitu panas dan perpindahannya. Sedangkan di subtema 2 ini kita akan belajar perpindahan kalor di sekitar kita. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Menentukan gagasan pokok tiap paragraf pada bacaan. 2. Mempelajari perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3. Mengamati contoh peristiwa perpindahan panas di sekitar. 4. Mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terakhir 5. Mempelajari pembangunan nasional. Bagaimana anak-anak? Siap semua? Alhamdulillah. Semangat. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, sekarang Bu Fati akan membahas tentang menentukan gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dengan mudah? Yang pertama, baca dengan teliti. Baca paragraf dengan seksama, tidak perlu buru-buru membacanya. Baca sambil coba memahami kira-kira apa yang disampaikan penulis pada tiap paragraf. 2. Kalian sudah mempelajari kan tentang jenis-jenis paragraf? Nah, gagasan pokok atau gagasan utama menentukan jenis paragraf. Mengetahui jenis paragraf penting agar kita semakin yakin dalam menentukan posisi gagasan pokok paragraf. Jenis paragraf antara lain 1. Deduktif, yaitu paragraf yang gagasan pokoknya terletak di kalimat awal paragraf, sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelas untuk mendukung gagasan pokok. Yang kedua, induktif, paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan. Setelah itu, yang ketiga, tentukan gagasan pokok berdasarkan jenis paragraf. Ketika sudah yakin menerka jenis paragraf, maka coba pahami isi dari paragraf tersebut. Dengan cara ini, maka kalian dapat menemukan gagasan pokok di setiap paragraf. 4. Merangkum paragraf. Cara cepat lain dalam mencari gagasan pokok di setiap paragraf adalah merangkumnya. Singkirkan kalimat yang tidak mewakili keseluruhan isi paragraf. Maka kalian akan dengan mudah menemukan gagasan pokok di setiap paragraf. Bagaimana? Mudah ya? Nah, kalian bisa belajar mencari pokok pikiran atau gagasan pokok dengan cara membaca bacaan perpindahan panas pada subtema 1. Nah, di sini Bu Fati juga akan membahas tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor. Pernahkah kalian merasakan panas, hangat, dan dingin? Dari manakah panas dan dingin itu berasal? Panas yang kalian rasakan berasal dari energi panas atau kalor. Energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, tubuh kita merupakan mesin penghasil panas. Itu dengan mengubah bahan makanan menjadi bahan bakar, sehingga tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi untuk berbagai kegiatan. Energi panas itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita rasakan. Cobalah berdiri dekat perapian, kalian akan merasakan panas. Nah, secara alami, energi panas itu bisa berpindah. Cara perpindahannya adalah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas atau perpindahan kalor ada 3 jenis. Yang pertama adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui hantaran atau zat perantara. Zat perantara ini biasanya berbentuk logam karena logam ini merupakan konduktor yang baik. Dapat kita lihat di gambar perantaranya yaitu besi. Besi akan menjadi media perantara yang dipegang oleh tangan. Api akan mengantarkan panas melalui besi sehingga tangan terasa panas. Itu konduksi. Yang kedua, perpindahan panas melalui konveksi atau melalui aliran.
Asap dari api akan mengalir ke atas dan asapnya itu akan menimbulkan panas pada tangan kita. Sehingga itu dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Aliran asapnya mengenai tangan dan terasa panas. Yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan panas melalui pancaran atau langsung. Tanpa kita memegang besi atau tanpa kita merasakan asap dari api, kalau kita dekat dengan api, pasti kita akan merasa panas secara langsung. Berarti itu perpindahan panas secara radiasi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan ya, bagaimana sih contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama, siapa yang pernah memasak air menggunakan panci logam? Memasak air menggunakan panci logam itu salah satu contoh peristiwa konduksi, karena api akan memanaskan panci logam, sehingga air yang ada dalam panci logam akan ikut panas dan mendidih. Berarti panci logamnya disebut sebagai konduktor panas. Contoh kedua adalah membuat kopi atau minuman panas. Ketika kalian mengaduk kopi atau minuman panas menggunakan sendok, jari kalian akan terasa hangat. Padahal sendoknya tidak terkena air yang bagian atasnya. Mengapa bisa terasa panas? Karena panas dari air akan berpindah kepada sendok. Nah, dari sendok itu akan berpindah ke tangan kita, sehingga itu dinamakan perpindahan panas secara konduksi. Nah, itulah contoh-contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Kalian paham kan? Yang kedua, yaitu contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aliran air saat memasak air. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan dingin akan turun. Begitu seterusnya. Peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Energi panas merupakan energi yang Allah ciptakan untuk memenuhi kehidupan kita. Energi panas merupakan hak yang kita dapatkan dari Allah, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk menjaga sumber-sumber energi panas. Negara juga mempunyai hak dan kewajiban. Apa ya hak dan kewajiban negara? Yang pertama, hak negara adalah hak memaksa, yaitu hak untuk memaksa peraturan-peraturan negara. Yang kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, hak mencakup semua. Hak mencakup semua yaitu hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Contoh hak memaksa yaitu pada peristiwa tilang polisi di jalan raya. Polisi sebagai wakil negara berhak menilang pengguna jalan raya yang melanggar peraturan lalu lintas. Kewajiban negara. Pertama, kewajiban negara yaitu membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang untuk keamanan, kenyamanan, keharmonisan, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pengawasan dan melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Nah, ini di gambar terlihat Presiden sedang menetapkan undang-undang untuk kebaikan semua masyarakat. Negara memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya negara adalah membangun perekonomian dan kebudayaan nasional. Di antaranya adalah pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam pembangunan sosial terdapat upaya perubahan menuju keadaan yang lebih baik.
Berikut ini ciri-ciri terjadinya pembangunan sosial. 1. Dari tertinggal menjadi maju, tradisional menjadi modern, bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat. Pemerintah negara Indonesia pun terus melakukan upaya pembangunan nasional. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan memberantas kemiskinan. Nah, di sini ada contoh salah satu pembangunan sosial pada pertanian. Yang asalnya membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian, Ibu doakan mudah-mudahan dapat memahami materi yang disampaikan. Tugas hari ini yaitu 1. Halaman 62 sampai 63 mencatat informasi penting dari bacaan. Kemudian halaman 59, ayo mencari tahu, mengisi tabel contoh peristiwa konduksi. Yang ketiga, halaman 64, ayo mencari tahu, mengisi tabel contoh peristiwa konveksi. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan ya. Cukup sekian dari Bu Fati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.